Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairia, NIM 070206200058. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal untuk tugas praktikum seminar proposal pada program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Untuk pertama-tama kita akan membahas tentang judul yang akan saya bahas yakni tentang memaknai hidup menurut guru penyandang disabilitas fisik perspektif Victor Emil Frank di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Untuk latar belakang dari penelitian saya, yakni semua cobaan yang diberikan oleh Allah sudah menjadi pelengkap ketika menjalani kehidupan di bumi. Setiap manusia pasti mendapatkan cobaan yang berbeda-beda, seperti halnya terlahir di dunia dengan keadaan fisik yang berfungsi dengan baik, tentu menjadi harapan semua manusia. Namun demikian, tidak semua manusia diberikan keberuntungan yang dengan keadaan yang fisik dengan yang baik. Ada yang diciptakan dalam keadaan fungsi fisik yang utuh, ada yang diberikan fungsi fisik yang tidak utuh, atau bahkan mengalami sebuah peristiwa yang membuat fisik itu berubah maupun berkurang, sehingga kehilangan fungsi fisiknya. Seperti halnya kejadian kecelakaan yang dialami secara tiba-tiba. Kemudian, penemuan makna hidup itu sendiri tidak hanya dialami keadaan bahagia. Jadi penemuan makna hidup itu tidak hanya di dalam keadaan kita bahagia, akan tetapi ketika kita mengalami sebuah keadaan yang tidak bahagia atau menderita. Dan jadi patokan untuk penemuan makna hidup itu tidak hanya di keadaan kita bahagia. Seperti halnya seorang Victor Emil Frank, sekaligus tokoh yang menemukan tentang makna hidup di logoterapi, beliau juga memiliki kisah hidupnya dengan penderitaan. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti mengambil judul Memaknai Hidup menurut Guru Penyandang Disabilitas Perspektif Victor Emil Frank di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana memaknai hidup menurut seorang guru penyandang disabilitas fisik perspektif Victor Emil Frank di kota Tulungagung, Jawa Timur. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana proses memaknai hidup seorang guru penyandang disabilitas fisik perspektif Victor Emil Frank di kota Tulungagung. Untuk tujuannya yakni yang pertama untuk mengetahui bagaimana memaknai hidup seorang guru penyandang disabilitas fisik perspektif Victor Emil Frank di kota Tulungagung. Untuk tujuan yang kedua yakni bagaimana proses memaknai hidup seorang guru penyandang disabilitas fisik perspektif Victor Emil Frank di Kabupaten Tulungagung. Untuk yang selanjutnya manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua yaitu manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu sendiri, secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pembaca tentang memaknai hidup seorang guru penyandang disabilitas dan bisa menjadi referensi kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini dan bisa lebih dikembangkan lagi. Untuk manfaat praktis itu sendiri, secara praktis, penelitian ini adalah bisa menjadi acuan untuk mahasiswa dari program studi tasawuf dan psikoterapi. Selain itu, bisa menambah dan memperluas wawasannya dari seorang peneliti dan bisa juga menjadi bahan bacaan untuk membaca yang orang lain. Untuk bab selanjutnya yaitu penegasan istilah. Di dalam penelitian ini saya mengambil 3 subjek atau 3 pembahasan, yakni pengertian tentang
pembahasan tentang memaknai hidup, kemudian pengertian dari guru, yang ketiga yaitu penyandang disabilitas. Untuk yang pertama yaitu memaknai hidup. Menurut Frank itu sendiri, memaknai hidup adalah di mana seorang individu mencoba atau memahami semua peristiwa penting dan berharga di dalam kehidupan yang telah ia lalui dan menjadikannya suatu peristiwa yang bermakna dan dapat memotivasi diri sendiri untuk tetap menjalani hidup setiap hari dan tanpa ada rasa putus asa. Untuk pembahasan yang kedua, itu tentang guru. Guru adalah seorang yang langsung berhadapan dengan siswa dan berkewajiban untuk memberikan ilmu atau pengetahuan yang didapat di masa ia menempuh pendidikan di jenjang yang telah dia lalui. Atau bisa disebut dengan jenjang yang lebih tinggi hingga memiliki gelar sarjana untuk mendidik mahasiswa atau siswa-siswa lain. Ia juga berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan dan memberikan kemampuan siswa dan sebagai perencana dalam pembelajaran. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu bisa diartikan seseorang yang cacat atau orang yang tidak memiliki kemampuan berbeda seperti orang normal dan dapat penyebabnya itu bisa keterbatasan fisik, mental, dan beberapa halangan di lingkungan sosial. Untuk materi selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka itu bisa disebut dengan penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang ini. Di dalam penelitian ini tentu saja ada kaitannya dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Di antaranya penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh peneliti untuk menjadi acuan sekaligus mengantisipasi data penelitian yang sama. Data penelitian tersebut seperti skripsi, jurnal, tesis, dan jurnal ilmiah yang lainnya. Tapi di sini saya tidak menyebutkan beberapa atau tidak menuliskan di dalam PPT ini, akan tapi saya akan menyebutkan di antaranya adalah skripsi yang berjudul Kebermakna Hidup Wanita Penyandang Disabilitas di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di DKI Jakarta, karya Dita Maya Septiana dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam tahun 2021. Ya, untuk referensi yang lainnya, itu tentang skripsi yang berjudul Kebermaknaan Hidup Penyandang Disabilitas Fisik Karena Kecelakaan, karya Dewinta Nabila Nur Istiqomah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Psikologi pada tahun 2019. Sebenarnya itu hanya beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil, sebenarnya banyak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pasti di dalam metodologi itu seorang peneliti ingin melakukan penelitian, langkah awal yang akan ditempuh ialah melakukan beberapa metode atau penyelesaian penelitiannya. Metodologi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui analisis dalam aturan-aturan penelitian. Penelitian ini juga sebagai alat atau cara untuk mengumpulkan beberapa data dan menganalisis suatu topik masalah agar memperoleh pengetahuan yang lebih dalam. Untuk metodologi yang pertama yaitu jenis penelitian. Saya sebagai peneliti mengambil atau menggunakan penelitian kualitatif. Dan untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk sumber data, saya menggunakan data primer dan sekunder. Maksud dari data primer dan sekunder itu tersendiri adalah data primer adalah seseorang atau seorang peneliti mengambil dan mengumpulkan data di lapangan secara langsung baik wawancara maupun dokumentasi dari objek yang akan diteliti. Kemudian banyaknya literatur lain yang menjadi pendukung penelitian ini. Untuk data sekunder tersebut artinya adalah cara pengumpulan dan pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan tidak langsung tentang objek yang akan dibahas di lapangan atau disebut data sekunder. Data sekunder itu sendiri berupa bacaan ataupun literatur yang sesuai dengan isi penelitian ini. Untuk materi yang selanjutnya adalah sistematika pembahasan.
Sistematika pembahasan itu adalah isi-isi dari setiap bab-bab yang akan peneliti bahas. Untuk bab yang pertama, yang berisikan tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk bab yang kedua, yakni tentang kajian teori. Kajian teori itu adalah awal pembahasan yang peneliti lakukan tentang memaknai hidup, baik dari pengertian, tujuan, dan lain sebagainya. Untuk memahami makna yang kedua, yaitu tentang guru, manfaat guru itu bagaimana, pengertian untuk guru yang bagaimana, kemudian pengertian dari penyandang disabilitas, terus penyebabnya apa, macam-macamnya bagaimana. Untuk bab yang ketiga, yaitu memaparkan latar belakang kenapa seseorang guru yang mengalami penyandang disabilitas fisik yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini. Atau lebih utamanya, pembahasan yang lebih inti dalam penelitian ini. Kemudian untuk bab yang keempat adalah memaparkan analisis data yang ada di lapangan sekaligus menjawab rumusan masalah yang dibahas oleh peneliti. Untuk bab yang kelima, yaitu berisikan kesimpulan dan saran. Jadi untuk bab kelima ini adalah bab terakhir dari penelitian yang berisikan adalah kesimpulan dari semua pembahasan dari bab 1 sampai bab kelima dan saran. Sekian dari saya, terima kasih. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.